Dan hebatnya Eyang itu apa namanya, kepada siapapun yang dia peluk itu memaintainnya bagus gitu. Dalam artian memaintain itu ketika beliau kenal sampai beliau tutup usia itu hubungannya tuh semuanya baik gitu. Mbak Ainul yang menjadi saksi hidup Eyang tuh apa sih rahasianya Eyang bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Karena Eyang itu menurut saya adalah sosok yang kalau menurut aku hatinya mulia gitu, baik gitu. Jadi dia tidak memilih siapa yang harus dideketin dan tidak harus perlu minta balas budi. Nothing tulus aja, pokoknya mengerjakan tulus, ikhlas, tanpa pamrih gitu. Kalau menurut Inul ya, dan cara mengerjakannya itu juga beliau tidak harus dengan yang seperti apa gitu, enjoy life aja gitu. Melakukannya itu benar-benar santai dan tapi mengena gitu ke setiap orang yang dibantu, yang dideketin, yang disayang itu tuh benar-benar. Jadi kita itu merasakan kasih sayangnya itu nggak abal-abal gitu. Kalau zaman saiki itu nggak bohong-bohong gitu. Nggak bohong-bohong. Bahkan kadang tulus. kayaknya kok nggak gitu kenal sama Eyang, tapi begitu sampai baru ketemu waktu pertama di Q&A kan saya belum pernah ketemu langsung ya dengan Eyang Titi, nggak kenal. Tapi baru sekali ketemu langsung dipeluk, langsung udah kayak cucu, heboh gitu. Bang Yes juga merasakan hal yang sama nggak sih? Beliau itu kan paling senior ya, kalau lagi kumpul-kumpul terutama rame-rame tahun baru itu semua artis top itu saya kumpulin semua lah, saya undang semua gitu kan. Nah beliau itu bisa menempatkan sebagai kalau tentara itu komandannya lah gitu. Bisa mimpin sehingga ya merasa semua diperlakukan adil gitu kan. Ya ada pribadian yang kayak gitu ya, kayak komandan gitu. Itu. Nah, bisa ngelit semua gitu, dari yang gede, sing tua, sing nom, sing muda, yang nenek-nenek, yang kakek-kakek, pokoknya semuanya itu beliau ngelit itu dengan enak gitu. Makanya semuanya menerimanya dengan apa? Dengan hati gembira gitu, dengan sukacita aja gitu. Nah, biasanya nih ya, orang yang selalu menebarkan kebahagiaan, selalu berbagi hati, materi, pikiran segala macam kayak yang Titi, itu kan juga pasti ada capeknya dong, ada lelahnya. Pernah nggak sih? Enggak sih Mbak Peti, Eyang tuh mengeluh kapan beliau tuh kadang lelah, capek? Iya, dia kadang-kadang selalu memonitor ciptaannya, dan dia tuh selalu menilai ciptaannya tuh 6 dari 10. Jadi dia tuh mengharapkan generasi muda atau yang lain-lainnya harus lebih bagus dari dia. Ciptaan tuh maksudnya apa nih? Ciptaan lagu. Oke. Nah, pernah juga dia itu lagi bingung gitu, mau ngarang lagu apa, makanya muncul apa-apanya dong. Itu sebetulnya kegundahan dia. Dia lagi karena dia melihat bangsanya Rintuk Harahap, kok orang Batak, laki-laki, lagunya kok melo, bisa kok saya nggak bisa gitu. Dia kagum, dia kadang kagum sama orang. Terus banyak kekaguman dia dengan seniman-seniman yang lain. Nah kemudian dipikir saya mesti ngarang apa lagi ya. Nah itu apanya dong? Oh, itu hal yang bikin beliau capek. Tapi dalam keseharian itu kan bertemu orang, berbagi, menolong orang gitu. Tapi emang Eyang itu nggak hitung-hitungan loh. Ama Inul juga gitu. Nggak hitung-hitungan tuh dalam arti nggak perhitungan, nggak hitung-hitungan. Inul tuh pernah dalam menghadapi susah misalnya gitu, lagi perlu apa gitu ya. Pernah suatu cerita Inul tuh lagi ya namanya dicekal ya. Dicekalnya itu nggak ada income. Eyang itu, aku tak mikir sih Inul. Terus gue ya apa? Nek orang nak jawabnya terus piye? Oh, piye gitu. Jadi actionnya ada. Oh gini aja. Ya apa nek gue nyanyi mbak aku. Ayo golek job wong loro. Ayo cari job berdua gitu. Terus pernah suatu ketika misalnya yang aku lagi pengen jual cincin. Gak usah wis. Sekian gini wis. Kau tak kayak duit. Kok nek kau duit ambilin lagi cincinmu apa segala macam gitu. Dan itu memang apa namanya mungkin Tante Peti nggak tahu gitu. Ya, karena Eyang itu kalau datang nggak tahu. Karena aku kalau datang, Eyang, aku mau ke situ. Ya sini cepetan, ngomong gak ada uang gitu. Aku kemana? Ke Pancoran sini kan biasa ya gitu. Ya udah di situ tuh udah curhat di kamar itu ngobrol apa. Iki vitaminku yo, iki aku kok nek anu ngene. Jadi ceritanya itu udah ngalir aja gitu. Jangan-jangan lebih terbuka sama Iya. Inul, benar. Kalau sama Mbak Jadi Peti, saya bilang gini ke Inul, Nul, sebetulnya ibuku tuh perjuangannya dia ke kamu tuh lebih loh dari perjuangan ke anak-anaknya. Tapi saya sebagai orang yang harus bisa melihat bahwasannya ada hal positif
Jadi saya juga bilang sama Inul, terima kasih ya kamu udah ada di episode kehidupan ibu saya, karena Saya juga jadi terima kasih banyak. jadi saya melihat bagaimana manusia itu, sejelek-jeleknya manusia itu yang harus berguna bagi manusia lain. Nah, beliau lah ini, ibu saya ini yang menjadi role model dari saya, anak saya, cucu saya. Karena beliau itu bisa memanusiakan manusia dengan contoh aktual, faktual, bukan hanya wacana. Bukan hanya wajah. Nah itu Bang Nggak Yos, gimana ya hitung-hitungan caranya agar para... Yang saya ingat nggak hitung-hitungan tadi loh. Oh kenapa? Jadi aku Iya. juga kadang-kadang gimana ya, beliau ini bagaimanapun kan profesinya penyanyi. Kalau tanya Mbak, wah gue rasa dipikir. Gitu. Nggak usah dipikir tapi nggak dipikir beneran. Ya, kita jadi mau sudah ngasih susah lah yang ngukurnya ininya ya. berapa Beliau itu kan penyanyi gitu ya, kelas ini lah bayarannya ya, bukan. gitu ya. Oke. Ya, Kan sudahlah. waktu Inul Aku dewa susah staff saja kan, lah, aku sendiri iya. nggak enak hati gitu karena pokoknya yang pantas-pantas saja lah gitu. Waktu Inul susah kan tinggal telepon gubernur Mario. kan bisa gitu. Jadi ada ininya lah, resiprokal. Oke, baik, menarik sekali. Salah satu pribadi yang memang benar-benar tulus dan tadi tidak hitung-hitungan dalam apapun ketika menolong orang. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Aduh, rasanya banyak sekali hal yang di kepala ingin ditanyakan, tapi satu hal yang membuat saya penasaran, mungkin singkat-singkat saja. Misalnya dari Mbak Peti dulu, 17 hari yang berpulang, hal apa yang paling berubah dalam hidup Mbak Peti, yang Mbak Peti rasakan? Ya sebetulnya sih terus terang 17 hari itu istilahnya saya nih nggak diberikan kesempatan buat nangis. Karena langsung hari pertama wafat itu saya udah langsung banyak kerja-kerja kan menemani media kan di mana-mana. Jadi ya nggak sempet nangis, saya nggak sempet nangis. Jadi cuman ya karena memang saya juga biasa ditinggal sih sebetulnya ya. Jadi kita berjarak itu hal yang biasa. Nah cuman saya nggak tahu nanti bulan depan, minggu depan atau bulan depan seperti apa saya nggak tahu. Hal dari yang paling menurun ke Mbak Peti apa sih Mbak? Apa ya? Ya harus berbaik kepada semua orang itu sih pesannya dia, dan saya sendiri masih berusaha untuk menjadi seperti standarnya dia. Padahal kapasitas saya mungkin lebih kecil kalau dari segi handphone tuh gigabyte saya lebih kecil dari gigabyte-nya dia gitu. Iya, biasanya kalau putri seorang legend begitu kan semacam ada ekspektasi, ada beban gitu nggak sih Mbak? Atau bagaimana Ya, menyikapi benar. tuntutan dalam tanda kutip masyarakat gitu? Nah kami ini di masyarakat Jawa itu istilahnya kalau orang tua namanya bagus, kami keluarga itu nyonggo. Nyonggo tuh artinya menopang nama baiknya beliau. Minimal saya, anak cucu saya semua behaviornya di masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan lah, minimal seperti itu. Oke. Tapi ya kalau bagusnya ya mungkin ya insya Allah, alhamdulillah seperti saya misalnya ngikutin karirnya. Karir dan juga karakter baik Ya dari betul. Eyang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.